Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Kita mulai proses belajar mengajar kita. Ibu mau kalian semua lihat di sekeliling kalian, di bawah bangku-bangku kalian kalau ada sampah atau kertas, buang pada tempatnya ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Ibu juga meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan nanti. Ibu Nurul yang teman sebelum kita mulai belajar, maka kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini Ibu mau cek daftar hadir. Apakah semua hadir? Hadir, Ibu. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran kita di saat ini? Siap, Ibu. Oke, kalau kalian sudah siap, mari kita menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, yaitu Maju Tak Gentar. Ibu mau kalian semua bangkit berdiri dan kita menyanyi secara bersama-sama. Baik, Bu. Oke, mulai. Maju tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar hak kita diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar menyerang, menyerang. Majulah, majulah menang. Oke, di sini Ibu mau bertanya sebelum kita masuk dalam materi. Ati, Ibu, ini jam tangan siapa? Saya, Bu. Alasannya kenapa kamu bilang ini punya kamu? Karena saya yang beri Ibu. Kalau Ibu ngotot itu punya dalil? Tidak, Ibu. Kenapa? Karena ini adalah hak saya. Oke, baik. Wati, Ya, Ibu. kamu dari rumah datang ke sekolah. Tujuannya untuk? Belajar. Kalau kamu bilang tujuan kamu untuk belajar, kewajiban kamu datang ke sekolah untuk? Kewajiban kamu datang ke sekolah untuk menerima pembelajaran untuk? Untuk pintar. Oke. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan menanyakan, Ibu mau kalian melihat pada slide yang Ibu akan memaparkan di depan. Apa yang Anda lihat atau Anda mengamati gambar tersebut? Saya, Ibu. Apa? Bullying, Ibu. Bullying itu merupakan Pelanggaran hak. Oke, yang kedua, apa yang kalian lihat di pada gambar? Saya, Ibu. Membayar pajak, Ibu. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dani. Oke, anak-anak, di sini tujuan pembelajaran kita, Ibu mau Ati membacakan kita tujuan pembelajaran kita di saat ini. Yang pertama, menganalisis kajian Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang kedua, mengaji hasil analisis kajian Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi materi pokok kita di saat ini tentang kasus Pelanggaran hak pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, Ibu. pengingkaran kewajiban Warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Ibu. kewajiban warga negara. Oke, anak-anak, di sini Ibu mau kalian mencari dan membuat kelompok terdiri dari 5 sampai 6 kelompok, dan di sini Ibu juga akan menayangkan video dan kalian masing-masing kelompok akan mencari informasi sebanyak mungkin tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, Bu. Baik, Ibu. Silakan
Sus, anak saya demam tinggi dari kemarin. Saya kasihan penggunaan BPJS, Sus. Tidak bisa, Bu. Rumah sakit tidak melayani pasien BPJS. Sebaiknya Ibu pergi ke rumah sakit lain saja. Tapi, Sus, anak saya harus segera ditangani. Ibu tidak dengar. Kalau mau ditangani, harus jadi pasien mandiri. Permisi, Sus. Anak saya sakit demam tinggi. Saya pasien mandiri. Oh, iya, Bu. Kami akan segera berikan tindakan pada anak Ibu. Mohon lakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Sus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagikan masing-masing kelompok LKPD dan masing-masing kelompok akan mencari informasi-informasi tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Baik, Ibu. Oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, baik. Silakan mengumpulkan hasil kalian nanti kalau kita membahas. Oke, baik anak-anak, kalau kalian sudah tahu tentang kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara, sudah ditayangkan di video atau kalian sudah mencari tentang informasi. Di sini Ibu hanya menjelaskan tentang Ibu akan menjelaskan memaparkan tentang contoh-contoh apa saja yang kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, mencemarkan nama baik seseorang. Siapa di sini yang pernah mencemarkan nama baik teman kalian? Ati? Tidak, Ibu. Ya, baik sekali. Nah, yang kedua, menangkap seseorang tanpa ada bukti dan landasan hukum. Yang ketiga, melakukan bullying. Siapa sini yang pernah bullying teman kalian? Saya, Ibu. Kenapa, Nani? Soalnya dia ganggu saya, Ibu. Oke, itu tidak baik ya. Iya, Ibu. Jangan diulangi lagi ya. Yang keempat, menghalangi orang lain untuk menempuh pendidikan sesuai haknya. Yang kelima, melakukan aksi ancaman pada orang lain. Dan yang keenam, pengerusakan tempat ibadah. Kalian boleh tulis contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang sudah Ibu paparkan di sini, dan kalian silakan belajar lagi tentang upaya dan penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di sini. Ibu tidak dapat menjelaskan satu-satu, dan Ibu di sini akhir pembelajaran kita. Siapa sini yang tahu tentang hak dan warga negara dan kewajiban warga negara? Ati, coba jelaskan pengertian hak warga negara. Hak warga negara sebagai anggota dari suatu negara, warga negara secara otomatis akan memperoleh hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban tersebut merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dari kewajiban itulah muncul hak-hak. Begitu pula sebaliknya. Oke, Wati silakan membacakan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, anak-anak, di sini kalau kalian sudah paham tentang hak dan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita di saat ini? Bu, Apa lagi? dari materi kita hari ini kita dapat mengetahui hak dan kewajiban warga negara, di mana hak dan kewajiban warga negara itu tidak bisa dipisahkan, Bu. Oke, baik sekali. Ada yang lain? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, di sini kesimpulan akhirnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban warga negara karena
Untuk memenuhi suatu hak, maka orang lain harus melaksanakan kewajibannya. Sama halnya dengan hidup bernegara harus ada hak yang terpenuhi dan kewajiban yang dipenuhi. Dan juga hak dan kewajiban warga negara juga pelaksanaan dan pemenuhan keduanya harus seimbang. Sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap harmonis. Sampai sini ada yang sudah paham? Paham? Paham, Ibu. Oke. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi berikutnya. Oke, untuk akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih. Ketua kelas memimpin kita dalam doa untuk menutup pembelajaran kita di saat ini. Baik Bu, Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mengambil pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Dan anak-anak pulang dengan selamat sampai di rumah. Iya, Salam Bu. kepada Bapak dan Ibu ya. Iya Bu. Selamat siang. Siang, Ibu.